Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Serial Academy. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa soal tes intelijensi umum atau TIU, persiapan seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021. Oke, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Sini soalnya, sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah A. 12, B. 14, C. 15, D. 16, E. 18. Nah, untuk jenis soal seperti ini, kemudian seperti ini yang ditanyakan pekerja tambahan, maka yang pertama kali kita cari adalah sisa hari kerja, atau di sini saya simbolkan dengan S. Sisa hari kerja berarti kita kurangi rencana awal 20 hari dikurangi dengan yang sudah dikerjakan 8 hari, jadi sini 8. Kemudian yang dihentikan itu 4 hari. Jadi 20 kurang 8 kurang 4, sisa hari kerja itu adalah 8 hari. Jadi S sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita gunakan seperti ini, rumus seperti ini. B kali O per S. B itu apa? B itu adalah waktu berhenti. Kalau O, jumlah orang atau pekerja. Kalau S ini tadi, sisa hari kerja. Jadi rumusnya ini supaya gampang diingat, rumus BOS. B kali O dibagi S. Nah, B ini adalah berhenti. Berhenti berapa hari? Di sini 4. Langsung pindahin di sini 4. O, jumlah orang atau pekerja. Tadi jumlahnya ini. Di soal 28. Di sini 28. S-nya, nah ini tadi 8. Jadi 4 kali 28 dibagi 8. 4 bagi 8, ini kalau dicoret ini 1, ini 2, berarti 28 bagi 2 hasilnya 14. Jadi yang benar adalah opsi B. Jadi cara cepatnya seperti ini ya. Ingat rumusnya B kali O bagi S atau rumus BOS. Oke, gampang ya. Lanjut soal berikutnya. Bondan dapat menyelesaikan pekerjaan mencangkul sebidang lahan pertanian dalam waktu 4 hari. Dan Danu dapat menyelesaikannya dalam waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan adalah hari. A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Nah, jenis soal yang bekerja bersama-sama ini sering muncul ya di tes CPNS ataupun juga di kompetensi teknis guru kelas SD. Nah, rumus cepatnya seperti ini. Waktu bersama-sama itu kita simbolkan T. Kemudian A ini waktu si A. Kalau di soal ini berarti si Bondan. B itu waktu si B. Kalau di soal ini berarti konteksnya ini si Danu. A kali B per A tambah B. Ya, ada rumus lainnya yang menggunakan seper A, seper B, tapi itu lebih lama. Kita gunakan saja rumus yang ini. A kali B dibagi A tambah B. Nah, tinggal dikalikan ini. 4 kali 12 dibagi 4 tambah 12. 4 kali 12 itu 4. 8. 4 tambah 12 sama dengan 16. 48 dibagi 16 hasilnya 3. Jadi kalau Bondan dan Danu bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan hanya 3 hari. Mana yang benar? Berarti opsi B. Ya. Jadi ini diingat-ingat rumusnya ya. Kalau ada 2 orang bekerja bersama-sama, rumusnya tinggal kalikan waktunya si A kali si B dibagi waktu si A tambah waktu si B. Oke, mudah kan? Lanjut. Soal ketiga.
Ya, ini perbandingan. Perbandingan uang Wati dan Novi adalah 2:3. Sementara itu, perbandingan uang Novi dan Indah 4:5. Jika jumlah uang mereka adalah Rp350.000, maka banyaknya uang Wati adalah titik rupiah. Apakah A 60.000, B 80.000, C 100.000, D 120.000, atau E 125.000? Ya, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ya, di sini ada 3 orang ya. Yang ditanyakan uang Wati. Nah, kalau perbandingan 3 yang seperti ini, kita harus mencari perbandingan ketiganya. Caranya, tadi di sini Wati banding Novi, ini W itu W itu Wati ya. N itu Novi, dan I itu adalah Indah. Nah, bagaimana cara membuat perbandingan ketiganya? Sini 2:3, kemudian Novi banding Indah itu 4:5. Caranya, ini langsung dikali saja. 4 dikalikan ke sini ke atas, 4 kali 2 hasilnya ini 8. Berarti perbandingan untuk Wati itu 8. Kemudian 4 ini dikali lagi ke sini ke 3. 4 kali 3, 12. Berarti perbandingan untuk Novi 12. Kemudian 5 ini dikali ke sini ke 3. 5 kali 3, 15. Jadi perbandingan untuk Indah 15. Nah, sekarang apa yang ditanyakan? Uang Wati. Wati perbandingannya berapa? Perbandingannya 8. Itu yang ditulis di sini sebagai pembilang. Kemudian yang diketahui apa? Jumlah uang seluruhnya 350.000. Karena yang diketahui jumlah uang seluruhnya ini 350.000, maka perbandingan juga dijumlahkan semua. Perbandingan yang ini tadi 8 tambah 12 itu 20, 20 tambah 15 35. Jadi sini 35. 8/35 kali 350.000 sama dengan 80.000. Jadi jawabannya yang B. Oke. Lanjut. Soal berikutnya. Diketahui suku ke-5 dan suku ke-22 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 118 dan 254. Suku ke-31 barisan tersebut adalah A 318, B 326, C 334, D 342, E 350. Nah, untuk soal barisan aritmetika, ini rumus dasar yang perlu diingat. Rumus suku ke N atau UN adalah A tambah N kurang 1 kali B. A itu suku pertama ya. Kemudian N itu suku ke N. Kemudian B itu beda. Nah, untuk soal seperti ini, kalau cara standarnya, kita harus menggunakan eliminasi dan substitusi. Supaya lebih cepat, kita bisa gunakan cara seperti ini. U22. U22 itu berarti A tambah 21 kali B. Ini dari mana? Dari rumus ini tadi. Kalau U22 berarti N-nya 22. 22 kurang 1 berarti 21. Ini 21. Nah, ini tadi nilainya di soal 254. Kemudian U5 berarti A tambah 4B. Sekarang kita kurangkan. Kurangkan 21 kurang 4, 17. Ini A ini sudah habis ya. A kurang A berarti 0, habis. Ini 254 kurang 118 sama dengan 136. Dari sini kita bisa ketahui bahwa bedanya sama dengan 8 atau B sama dengan 8. Kalau sudah tahu nilai B, maka kita bisa menghitung ini. Nilai suku ke-31. Di sini kita tidak perlu menghitung nilai A. Kalau kita gunakan cara standar, itu harus mengetahui nilai A. Di sini tidak perlu. U31 sama dengan U22. U22 ini kan sudah diketahui di soal. Tambah 9B. Kenapa 9B? Ya, dari sini 31 kurang 22 itu sama dengan 9. Jadi di sini 9. U22 itu sudah ada nilainya 254.
9B berarti 9 kali 8. Karena B tadi di sini nilainya 8. 252 tambah 72 sama dengan 326. Jadi jawabannya adalah B. Ya, cara ini lebih simpel kan daripada harus eliminasi substitusi. Soal-soal seperti ini sering muncul di tes SKD. Lanjut. Ini masih aritmetika ya, deret. Diketahui 3 suku berurutan deret aritmetika adalah X tambah 2, 2X tambah 3, dan 5X kurang 6. Nilai X adalah A, negatif 1, B, negatif 4, C, 5/4, D, 1, E, 5. Oke. Cara kerjanya seperti ini. Karena ini deret berurutan, berarti kita misalkan ini suku pertama, ini suku kedua, berarti ini suku ketiga. Kalau suku kedua kurang suku pertama, seperti ini, maka itu hasilnya adalah beda, atau disimbolkan dengan B. Begitu juga kalau suku ketiga misalnya dikurangi dengan suku kedua, maka hasilnya juga adalah B. Maka kalau ditulis seperti ini senilai. Ya, kalau ditulis persamaan seperti ini senilai antara 2X tambah 3 dikurang X tambah 2 sama dengan 5X kurang 6 dikurang 2X tambah 3. Kalau dioperasikan, ini 2X kurang X, hasilnya X. 3 kurang 2 hasilnya 1. Kemudian 5X kurang 2X hasilnya 3X. Kemudian negatif 6 kurang 3 hasilnya negatif 9. Dikumpulkan X-nya, tinggal 2X, kemudian sama dengan 10. 2X sama dengan 10, berarti X sama dengan 10 bagi 2, yaitu 5. Jawabannya adalah yang E, 5. Soal berikutnya. Pembangunan gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari karena kehabisan bahan. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka untuk melanjutkan pekerjaan tersebut diperlukan tambahan pekerja sebanyak titik orang. A. 40, B. 35, C. 30, D. 25, E. 20. Nah, soal ini sama dengan soal yang pertama tadi ya, modelnya. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Jadi teman-teman bisa gunakan rumus tadi, rumus BOS, B kali O dibagi S. Oke. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti saya akan konfirmasi sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membawa kesuksesan buat teman-teman dalam seleksi CPNS tahun 2021. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.